Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali ya kita masih bisa berjumpa di pembelajaran TIK atau komputer ini. Nah, untuk minggu lalu kita sudah membahas mengenai fungsi absolut. Untuk minggu ini kita akan membahas salah satu fungsi logika, yaitu fungsi AND atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa dapat menggunakan fungsi AND ini untuk menentukan nilai benar ataupun nilai yang salah. Ya. Jadi nanti sistematisnya akan kita lihat bagaimana caranya. Oke. Nah, bagaimana untuk prakteknya? Kita lihat video berikut ini. Baik, kita akan mulai untuk mempelajari ya fungsi AND. Jadi fungsi AND ini adalah fungsi yang termasuk ke dalam logika. Oke, ke dalam logika. Jadi sebelum kita ke fungsi AND, saya akan menjelaskan melalui sebuah tabel. Ya, tabelnya akan saya buat langsung. Misalnya, tabelnya ada logika 1, nah, kemudian ada logika 2, kemudian di sampingnya ada hasil. Kalau logika pertama bernilai benar, ya benar. Kemudian logika kedua juga bernilai benar. Maka ketika di AND berarti benar dan benar, hasilnya adalah benar. Ya, dipahami dulu ya apa yang maksud di sini ya. Kamu mungkin sebagian akan bertanya, apa yang dimaksud dengan benar? Benar itu apa? Nanti akan saya jelaskan waktu melalui prakteknya, ya. Kemudian, jika dia logika pertamanya adalah benar, kemudian logika keduanya adalah salah, maka ketika di AND atau dan, benar dan salah, hasilnya adalah salah, ya. Kemudian pernyataan ketiga, berarti logika pertama adalah salah, logika kedua adalah benar, dan hasilnya salah dan benar, hasilnya adalah salah. Oke. Terus logika pertama itu adalah salah, logika kedua itu adalah salah juga, maka hasilnya adalah salah. Salah dan salah, maka hasilnya adalah salah. Saya akan buat jadi tabel dulu seperti biasa. Nah, di sini mungkin siswa akan bertanya, apa itu logika 1, apa itu logika 2? Benar-benar, hasilnya benar. Ya, mungkin beberapa dari kalian akan bertanya ke dalam hati masing-masing. Oke. Sekarang saya akan buat sebuah contoh ke dalam bentuk tabel ataupun angka lah ya. Kita coba isikan angkanya, nggak usah besar-besar. Di sini ada angka 2, di sini angka 3, di sini angka 4, di sini angka 5. Oke. Di sampingnya kita isi, di sini ada angka 7, 8, 9, dan ini adalah 10. Seperti ini. Oke. Sudah? Setelah itu saya akan membuat pernyataannya atau logikanya. Seperti misalnya, kita buat dengan tanda lebih besar, lebih kecil, ya. Jadi ada tanda lebih besar seperti ini, tandanya, ya. Masih ingat tanda lebih besar, lebih kecil? Ini adalah tanda lebih kecil. Berarti yang satu lagi ini adalah tanda lebih besar. Jadi tolong diingat baik-baik kedua tanda ini, ya, lebih besar dan lebih kecil. Oke. Saya akan hapus. Baik, sekarang saya akan ajak kamu untuk berpikir secara logika. Ya, ini adalah sel A7, ini adalah sel B7. Sekarang saya akan coba seperti ini. Misalkan saya bertanya, ya, misalnya seketik sama dengan sel A7, kemudian saya taruh sebuah tanda, misalnya lebih besar, ya. Terus saya akan tanya misalnya 5. Ya, 5. Jadi cara bacanya gini, sama dengan A7 lebih besar 5. Apakah sel A7
lebih besar dari 5. Kita lihat sel A7 itu adalah isinya 2. Apakah 2 lebih besar 5? Jawabannya adalah tidak. Kalau tidak, berarti kan dia salah. Nah, itulah maksud logika yang pertama. Jadi, kalau kita buat ke dalam N, berarti sama dengan, kita ketikkan N, ya, sama dengan N. Oke, saya akan sedikit memotong. Untuk minggu lalu, beberapa dari siswa itu bertanya, saya sudah memasukkan fungsi absolut, kenapa tidak bisa? Itu kendalanya adalah di koma dengan titik koma. Kalau kamu punya, silakan begitu ketik sama dengan N, di bawahnya kan ada muncul N, kamu klik coba N-nya. Nah, kamu lihat di bawahnya, di logikal 1, logikal 2, itu pemisahnya tanda koma atau tanda titik koma. Ya, kalau dia pemisahnya tanda koma, pakai koma. Kalau dia pemisahnya tanda titik koma, pakai tanda titik koma. Oke? Saya ulang kembali ya, sama dengan N, ya, seklik. Nah, rumusnya adalah sama dengan N, buka kurung nanti ya, logika 1, logikal 2. Oke? Jadi minimal dia ada 2 logika lah. Saya akan buka kurung. Terus saya akan buat misalnya, ya, A7. Kita buat logika yang benar dulu, ya. Untuk benar, berarti misalnya gini. Sama dengan, A7 lebih kecil, boleh juga lebih kecil, misalnya lebih kecil dari 3. Jadi kan bacanya, apakah A7 lebih kecil dari 3? 2 lebih kecil dari 3? Jawabannya betul. Jadi kita buat logika pertama itu adalah betul. Setelah itu kita koma. Kita buat logika kedua juga betul. B7. Nah, B7 misalnya kita buat lebih besar juga boleh. Ya, lebih besar. Seperti ini. Apakah B7 lebih besar dari, misalnya lebih besar dari 5? Ya, kita tutup. Apakah B7 lebih besar dari 5? Ya, kalau isi dari B7 itu kan angka 7. Apakah 7 lebih besar dari 5? Jawabannya adalah benar. Jadi kalau di enter, ini hasilnya adalah true atau benar. Jadi ketika kita memasukkan logika pertama A7 lebih kecil 3, itu adalah nilainya benar. B7 lebih besar 5, dia nilainya benar, maka hasilnya adalah benar. Kita coba balik. Kita balik artinya kita buat benar tetapi tandanya terbalik. Misalnya, ini saya hapus dulu. Ya, supaya siswa paham ya apa yang dimaksud dengan logika seperti ini. Sama dengan N, misalnya A7, tadi kita pakai tanda lebih kecil. Coba kita buat tanda lebih besar. Lebih besar. Yang lebih besar dari apakah A7 lebih besar dari 1 misalnya? Dia kan 2 lebih besar dari 1. Itu jawabannya adalah betul. Kemudian kita buat yang ini lebih kecil, B7. Tandanya lebih kecil seperti ini, ya. Apakah 7 lebih kecil dari misalnya 8, ya, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, hasilnya adalah true juga. Padahal tadi kita sudah membalik, ya, sekarang juga betul. Nah, jadi artinya logika ini adalah cara berpikir kita, ya, bukan sesuatu yang langsung pasti. Ya, saya tadi sudah membuktikan 2, ya, itu bisa menghasilkan hasil yang sama. Oke. Sekarang kita coba untuk pernyataan 2, benar logika 1 dan salah di logika kedua. Apakah hasilnya itu salah, ya? Berarti sama dengan ini. Untuk benar kita buat saja misalnya tandanya lebih kecil. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Itu adalah betul. Maaf, N-nya lupa. Sama dengan N, ya, buka kurung. Ya, 3 harusnya lebih kecil dari 4,
Kemudian untuk logika yang kedua, kita buat dia salah, ya. Boleh nggak pakai lebih kecil? Boleh, ya. 8. Apakah 8 lebih kecil dari 7 misalnya? Nah, itu kan salah, ya kan? B8. Apakah 8 lebih kecil dari 7? Jawabannya kan salah. Kita lihat. False. Hasilnya adalah salah. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk fungsi n, dia sebenarnya punya tabel logika seperti yang di atas yang kamu nampak. Kalau ingin coba lagi untuk salah dan benar, itu juga boleh, sama saja. Berarti kita ketik sama dengan n buka kurung. Nah, kita buat salah kali ini. Ini kita coba buat lebih besar, ya. Apakah 4 lebih besar dari 6 misalnya? Jawabannya kan salah. Setelah itu yang ini kita buat benar. Apakah B9? Kita coba buat lebih kecil. Apakah B9 atau apakah 9 lebih kecil dari 12 misalnya? Jawabannya kan betul. Hasilnya adalah salah. Ya, jadi sesuai dengan tabel kebenaran dia salah. Salah dan benar. Hasilnya adalah salah, ya. Terus untuk yang terakhir, nah, kita buat salah semuanya. Sama dengan n buka kurung. Nah, kita buat yang ini salah. Misalnya kita ambil lebih besar. Apakah 5 lebih besar 8? Jawabannya adalah salah. Kemudian apakah 10, ya, 10 lebih besar misalnya dari 13? Apakah 10 lebih besar dari 13? Jawabannya adalah salah. Maka hasilnya adalah salah juga, false. Oke? Jadi fungsi logika memang sedikit ribet atau rumit. Tetapi kalau pelan-pelan kamu pahami, saya yakin dan percaya kamu bisa. Sudah dilihat videonya kan? Nah, jadi begitulah cara untuk menggunakan fungsi n. Untuk kesimpulannya adalah fungsi n ini bisa digunakan untuk menentukan nilai benar atau salah dengan kondisi yang mungkin tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau dia benar dan benar, baru kondisinya adalah benar. Kalau dia benar dan salah, maka hasilnya tetap salah dan seterusnya. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai fungsi logika yang lain, ya, misalnya seperti OR. Jadi saya harapkan tetap stay di pembelajaran ini. Kemudian untuk tugas jangan lupa dikerjakan seperti biasa. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang, dan ingat selalu semangat.